seperti dalam rumah tangga itu kalau kita nggak bisa melewati fasenya dan tidak menemukan orang yang tepat, itu neraka dunia itu yang di rumah tangga. Nah, tadi kan kita udah bahas hubungan antar anak dan orang tua. Sekarang nih kita improve ke pasangan atau pacar, Kak Anes. ini kayaknya yang paling ditunggu gitu kan. Nah, Dan jomblo. Saya sendiri jomblo, Ibu. Nah, gimana sudut pandang Ibu tentang orang yang menjalani toxic relationship? Gimana gunanya? Tepat dan mantap ya, oke ya ampun, mantap sekali. Ibu Vina luk-luk banget. Kamu orang yang begitu. Iya benar sekali, emang Bu Vina paling oke. Kamu terlalu berharga untuk diperlakukan Oh, tidak dong, ya ampun. Joknya mantap banget. Iya gitu loh, karena satu ya, apa sih yang namanya hubungan itu yang seperti apa gitu loh, yang namanya pasangan itu apa sih? Gitu kan? Iya dan benar apa juga. kamu harapkan dari itu gitu loh? Iya benar. Karena buat apa nih? Cuman cinta-cintaan atau memang jangka panjang ya kan? Kalau cuman cinta-cintaan ya buang waktu. Iya benar sekali. Tidak ada dampak positif untuk kita sendiri ya, Bu. Iya, dalam artian gini ya, banyak orang yang menderita karena pasangannya, gitu loh. Benar-benar. Sama seperti dalam rumah tangga itu kalau kita nggak bisa melewati fasenya dan tidak menemukan orang yang tepat, itu neraka dunia itu yang di rumah tangga, gitu loh. Tapi kalau kamu menemukan pasangan yang tepat, surga dunia adalah rumah tangga. Gitu. Aku suka sih ini. Aku suka sih ini. Itu pengalaman saya. Ya alhamdulillah udah menikah. Udah pengalaman pribadi. 13 tahun menikah. Lama sekali ya. Oh my god. Dan suami saya sekarang bestie saya. Ya ampun, keren banget Bu Vina. Kata suami saya tadi sebelum kesini, sukses ya yang. Ya ampun, so sweet sekali ya. So sweet banget Ibu, ya ampun. Ini jomblo nih, ke tepi dulu. Ke tepi, kemana ya? Masih yang Ya udah sekarang ya. Emang bestie sekali ya Bu ya. Iya. Kalau saya jomblo mungkin mau pergi, ya udah pergi aja loh. Iya. Nggak ada dibilang semangat saya gitu. Iya. Kosong banget WA saya Bu gitu. Iya. Makanya kamu perlu cari orang yang tepat kan, gitu. Kalau enggak, bayangin sampai mati gitu. Bayangin penderitaan itu, ya kan? Iya bener. Nah, gimana kamu bahagia, gitu kan? Nah, jadi sekarang saran saya selagi bisa pilih-pilih ya. Iya pilih buat yang usianya masih remaja bisa dipilih gitu. Yes. Kamu harus selesai dulu deh sama dirimu. Iya, itu yang paling penting Kak. Iya, karena kalau belum selesai sama diri kayak tadi people pleasure, banyak kan pelaku KDP tahu ya, kekerasan dalam pacaran. Ada korban-korban nih gitu kan? Iya. Jadi banyak yang nggak bisa terlepas dari hubungan toksik itu karena dia sendiri tuh lemah terhadap dirinya. Oh benar sekali. Gitu. Jadi kita harus selesai sama diri kita sehingga kita bisa respect sama diri kita lebih pede, kita bisa untuk menjadi orang yang lebih sehat gitu. Iya benar. Dan kalau misalnya salah satunya dalam pacaran itu apa sih istilahnya yang terlalu over ini apa sih? Posesif. Bucin. Segala macam dulu tahu ya loh. Posesif, bucin. Nggak boleh kemana ayo ya kan? Iya. Di WA gitu ya, ayo nggak boleh kemana-mana Iya. gitu. Dan itu mengekang hak asasi manusia. Benar sekali. Dan itu bentuk kekerasan. Sedangkan orang menganggap itu cinta. Salah tentang konsep itu. Gitu. Kalau memang dia cinta ya, ini bahkan suami istri ya. Iya benar. Dia akan mendukung kita. Mempercayai. Mendukung dalam hal positif. Iya, Selagi benar. itu bisa mengembangkan dirimu, kita percaya, ya saya akan dukung gitu loh. Jadi itulah gunanya pasangan, memberikan support positif kan. Iya benar. Bukan yang mengalah nggak boleh ini nggak boleh itu siapa lu gitu kan. Iya, Kalau benar-benar. misalnya sudah suami istri ya memang butuh izin kan. Iya, Dalam benar-benar. artian komunikasi yang
baik ya istri perlu izin sama suami, kalau enggak dosa loh. Dosa banget loh. Gitu. Tapi suami yang baik dia akan mampu untuk memberikan kesempatan untuk istrinya berkembang gitu loh, maju dan berkembang, nggak ada masalah. Itu sih, oke? Jadi apa alasan utama ini untuk saya pribadi Bu, alasan utama saya sendiri itu memang belum mau untuk pacaran di usia saya ini. Usia saya kan sudah menginjak 23 gitu Bu, masih kepala dua. Jadi itu alasan saya memang belum selesai dengan diri saya sendiri gitu. Memang belum selesai, jadi saya memang tidak mau memasukkan orang lain nih ke dalam kehidupan saya. Nanti takutnya nanti itu berdampak pada mereka sendiri. Jadi saya masih belum tidak mau gitu kan ya. Dan juga sebisa saya di usia sekarang itu lebih banyak menggali knowledge atau pengetahuan saya terhadap hal-hal yang belum saya ketahui gitu. Jadi jomblo yang berkualitas. Benar sekali. High value istilah saya. Berkualitas banget. Oke, Caca, selanjutnya. Kak Anis ini kan sebagai korban relationship, toxic relationship. Iya, enggak ya? Nah, tapi itu dulu. Karena dulu tuh pernah jadi korban, jadi sampai sekarang tuh Kak Anis tuh nggak pacaran, Bu. Normal nggak sih, Bu, sebenarnya nggak pacaran? Ya normal lah. Normal dong. Gak ada kewajiban untuk pacaran. Dan apa indikasinya normal dan gak normal harus pacaran gitu? Enggak, tapi masih suka laki-laki. Masih dong Ibu. Saya masih normal. Masih normal alhamdulillah. Canda ya. Dalam artian ya kalau harus pacaran gak ada keharusan gitu loh. Terus tadi kan akhirnya Anis kan dapat pengalaman dan pembelajaran Benar dari hubungan sekali. yang kemarin kan gitu, bukan berarti belum mau pacaran saat ini kamu jadi abnormal ya, enggak gitu ya. Jadi teman-teman adik-adik semua di sini kamu perlu selektif jadi orang gitu loh, perlu untuk menyeleksi kamu akan berhubungan dengan siapa gitu. Jadi itu yang masih kategori wajar, kecuali yang jadi trauma sama laki-laki, akhirnya pikirannya jadi nggak beres, kecewa sama laki-laki, ngomongnya semua laki-laki sama aja, semua perempuan sama aja gitu kan, sama aja. Padahal di muka bumi ini ada berapa juta laki-laki dan perempuan, iya apa benar yang sekali. disamain? Nah gitu, mungkin kamu aja yang belum ketemu orang yang benar. Benar sekali. Belum ketemu orang yang tepat. Karena kalau kita tidak pacaran, kita sangat banyak untuk mengevaluasi diri, dan juga kita juga bisa mengeksplorasi apa saja yang ada di dunia ini gitu kan, Bu. Iya, karena nanti jodoh akan menjadi cerminan diri. Benar sekali. Semakin berkualitas diri kita, semakin kita berkualitas pula jodoh kita. Gitu. Contoh Maudy Ayunda dengan benar kan Ibu? Iya. Iya, siapa artis? Iya, Ibu artis yang suaminya orang Korea gitu kan. Oke, selanjutnya saja. Tadi kan udah nih orang yang nggak mau pacaran. Sekarang gimana pandangan Ibu tentang orang yang nggak mau menikah? Oh, nggak mau menikah. Alasannya apa dulu? Iya benar. Mungkin karena trauma di masa lalu mungkin. Oke, kalau trauma dia harus bereskan dirinya dulu sih. Gitu. Gambarkan gini. Ketika kita dalam kondisi yang tidak sehat secara mental, kita nggak bisa berpikir dengan baik. Oh benar. Ya, gitu. Sehingga perasaan kita juga menjadi negatif, perilaku kita juga jadi negatif kan, gitu. Jadi kalau ada orang yang benar-benar nggak mau nikah tanpa alasan yang jelas, menurut saya sih ya perlu dipikirkan lagi gitu. Karena kan normalnya dalam artian ya manusia itu kan hidup berpasangan, tapi benar. yang namanya menikah itu keputusan pribadi gitu. Bahkan Pak Ustadz sebenarnya ngomong sih gitu, daripada kamu ketemu orang yang salah mendingan nggak menikah, tuh ada juga gitu loh. Karena itu tadi neraka dunia itu ada di pernikahan gitu loh. Seperti itu. Iya, jadi makanya di dalam agama kita hidup itu kan ada tuntunan ya. Agama gitu menjadi tuntunannya kita, ada kriteria yang perlu kita cari gitu loh. Salah satu ya paham agama lah, nggak perlu mesti mau ustadz mau apa, setidaknya kita mencari imam ya, kayak Caca Anis mau cari seorang yang bagaimana menjadi imammu, paling nggak ya kamu memiliki kriteria gitu loh, harus. Tapi walaupun nggak ada yang sempurna ya, terlalu banyak pilih juga ya susah, karena manusia juga nggak ada yang memenuhi semua gitu loh. Jadi gitu sih. Bukan berarti orang tidak menikah juga tidak bahagia, yang menikah pasti bahagia, itu juga enggak gitu. Benar-benar sekali. Gitu. Jadi mau menikah
ya ada konsekuensi positif negatifnya, tidak menikah ya sama gitu. Berarti terhadap prinsip mereka masing-masing. Iya, ketika mereka menjalani, tapi kita juga nggak bisa menghakimi kan, Iya. gitu, menghakimi mereka nggak mau menikah karena alasan tertentu, Iya, benar. atau ya kita bandingin dengan yang menikah, belum tentu juga yang menikah lebih Lebih bahagia bahagia. daripada yang memutuskan untuk enggak, tapi dengan alasan yang memang ada gitu loh, gitu sih. Berarti kita sebagai manusia juga tidak bisa menyalahkan mereka gitu ya, Bu, Iya. tentang keputusan mereka gitu. Oke. Tadi kan Ibu juga sudah menceritakan kalau Ibu sama suami Ibu itu sudah berumah tangga kurang lebih 13 tahun tadi ya, Bu ya? Iya. 13 tahun, sangat lama sekali gitu. Dan juga kan saya juga kedepannya pasti akan berumah tangga gitu ya, Bu ya. Jadi karena Ibu sudah berpengalaman terlebih dahulu, kira-kira ada nggak sih tips memilih pasangan yang tepat untuk saya gitu, Bu, atau untuk mereka semua gitu? Bagaimana cara memilih pasangan yang tepat? Memilih pasangan. Satu. Dengerin ya. Dengerin ya. Tapi ini nggak baku ya. Iya, benar sekali. Sepengetahuan saya aja. Saya dulu pilih si orangnya, walaupun cinta tanpa syarat kan. Iya, kan? benar sekali. Ya, Aduh. dan kadang kita nggak tahu akan bertemu dengan orang yang mana. Kadang kita akan bertemu beberapa orang yang salah sebelum ketemu orang yang tepat. Oh, memang benar ada ya, Bu? Iya. Jadi satu, memang agama sih, gitu loh. Jadi tingkat spiritualnya bagus gitu loh. Gitu. Jadi sehingga orang kalau paham agama, menjalankan agama itu bengkoknya mudah lurus. Oh, benar. Gitu loh. Jadi kalau dia mudah mengingatkan, mudah untuk diingatkan untuk kembali gitu loh. Terus juga dia bisa membimbing kita, terus sharing tentang agama, bukan cuman religius aja, tapi spiritualnya itu, tahu kan bedanya? Kalau religius itu kita jalankan sholat, tapi nggak spiritual, kelakuannya nauzubillah, gitu kan? Sesangat di luar nalar, Iya, Bu. tapi ini yang perlu ada ya religius dan spiritual. Dan memang ada dilihat bahwa orang jangan pilih orang yang temperamen, gitu loh. Emosi itu penting, gitu. Karena bagaimana kita berinteraksi itu temperamen itu sangat mempengaruhi, gitu loh. Jangan dengan orang yang kasar. Iya, benar-benar. Gitu loh. Jangan pilih itu. Makanya posesif itu bentuk kekerasan, tindakan kekerasan sebenarnya. Cuma lebih halus mungkin kali ya, Bu, bahasanya kalau Ya nggak boleh ini, nggak Iya, boleh iya. itu. Habis itu kan ada yang sampai verbal, sampai dipukul. Iya, benar-benar, Bu, Ada. benar. Itu udah red flag deh, gitu. Kalau yang sudah mengalami yang begitu, gitu. Secara mental ya, orang-orang pemarah bukan orang-orang yang tenang dan bukan orang yang bahagia. Oh, Gitu. Jadi kalau dianya happy, pasti orangnya lebih sabar. iya benar. Gitu. Kayak saya banget. Iya. Terus kalau saya melihat keluarganya, jadi saya melihat ibunya, saudaranya. Kita menikah bukan cuma dengan pasangan kita, tapi juga dengan keluarganya. Sehingga saya kalau sama mertua saya CS banget. Kok banget. Bestie banget gitu ya sama mertua. Love you saya, untuk mertuanya, iya. Bu Jadi Kina. kalau ada masalah saya laporin ke emaknya yang marahin dia. Itu patut mertua dipertahankan sekali ya. Iya. Terus juga jangan yang mata keranjang. Gitu. Iya. Karena genit itu bisa menjadi tabiat loh. Iya, bener banget. Ada yang memang orang hilaf. Oh gitu, Bu. Ada. Gitu. Misal maaf kata nih ada yang selingkuh karena hilaf. Ada. Oh, tapi memang bener ada. Iya, ada yang memang hilaf. Atau memang dia masih nggak jelas sama dirinya, gitu kan? Masih mencari-cari yang nggak jelas gitu. Tapi yang dicari juga nggak dapet, gitu kan? Oke, tapi memang ada yang orang itu dia sulit untuk nggak begitu gitu loh. Walaupun ada ya secara laki-laki kan ada pengaruh hormon, ada pengaruh ini sebagai macam hal-hal biologis ada. Tapi kalau dia terlalu sering itu bukan hilaf, tuh doyan. Doyan banget ya. Ketagihan kali ya, Bu ya. Iya, doyan. Jadi memang ya seperti itu gitu loh. Terus yang paling penting adalah respect. Menghargai. Iya, benar sekali. Saya dengan suami itu selalu ucapkan makasih loh. Benar. Jadi kalau dalam saya kasih kopi suami saya bilang makasih, saya juga begitu gitu loh.
Terus kalau saya ngomong, suami saya lagi pegang HP, Dia lepas gitu, Bu? pasti dia taruh. Oh my God. Gitu. Kalau dulu enggak. Oh enggak. Itu kan Ini loh. proses ya. Jadi proses pernikahan begitu. Yang jelas carilah orang yang mau berproses dan saling belajar. Iya, gitu. benar sekali. Nggak yang keras kepala, nggak jelas gitu kan. Dia dengan egonya, laki-laki pasti punya Benar, ego benar. gitu ya. Tapi bisa nggak dia bersikap dewasa dan bijak gitu. Jadi selain komunikasi, pertama kali sih memang respect. Kita bisa nggak hargai pasangan kita gitu loh. Terus barulah komunikasi gitu. Makanya sampai sekarang walaupun kami udah tua ya, Iya, masih muda nih di kamera, Bu. beda tua dari kalian ya. Tapi tetap dalam bahasa romantisnya tuh tetap ada. Ayah. Iya, ya sayang, ayang atau apa ya tetap begitu gitu loh. Dan kita tiap hari ada sentuhan fisik. Oh, Memang physical touch-nya iya, ya, Bu ya. physical touch-nya ada, pasti gitu loh. Agak sulit. Pillow talk, tahu ya? Pillow talk. Oh, ini. ngomong sebelum tidur. Oh, malam hari tuh ya, Iya. sebelum tidur gitu. Bayangkan ya, tiap hari ketemu tapi cerita kami nggak pernah habis. Bahkan hal yang tidak penting itu penting. Saya cerita tentang batu cobek saya yang patah, gitu. Suami saya cerita tentang mesin elasnya, gitu. Saya nggak paham. Saya nggak paham. juga cerita tentang make up saya, Iya, gitu ya. Tapi yang patah gitu ya. iya, penerimaan aja, gitu. Iya, benar-benar. Iya, gitu. Jadi akhirnya benar-benar asik aja dan jangan ngambek. Ya kita tuh kayak temen aja, bercanda kami parah pokoknya. Jadi setiap hari pasti harus ada bercanda. Gitu. Jadi ketawa setiap hari, cerita setiap hari.